Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar SPDP dengan materi mengenal karya seni patung. Dapat kita simak bersama, pengertian patung adalah merupakan bentuk karya seni tiga dimensi yang menampilkan nilai keindahan atau estetika. Disebut tiga dimensi karena patung memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Sekarang kita lanjut ke fungsi dari patung. Yang pertama ada patung religi. Patung religi biasanya digunakan sebagai sarana untuk beribadah dan selalu bermakna religius. Selanjutnya ada patung monumen. Patung yang digunakan untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Kemudian ada patung arsitektur, patung yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Dan selanjutnya ada patung dekorasi. Patung dekorasi adalah patung yang digunakan sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Kemudian ada juga patung seni. Patung yang dibuat hanya untuk menikmati keindahan bentuknya. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis patung. Berdasarkan bentuknya, patung dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bentuk figuratif. Adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini bentuknya nyata dalam perwujudannya. Kemudian ada bentuk non-figuratif, adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Nah, berikut adalah contoh patung figuratif. Sedangkan yang ini adalah contoh patung non-figuratif. Kita lanjut lagi pembahasannya. Sekarang kita belajar alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Kita belajar bahan pembuatan patung. Bahan untuk membuat patung dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya ada tanah liat, lilin, sabun, plastisin, adonan tepung, dan bubur kertas. Kemudian ada juga bahan keras, adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu untuk membentuknya. Contohnya pembuatan patung dari batu, kayu, marmer, logam, dan besi. Kemudian ada lagi bahan cetak, merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan patung dengan teknik cetak. Dengan begitu, proses pembuatan patung menjadi lebih mudah karena memiliki bentuk yang sesuai dan hanya perlu dicetak. Contoh bahan cetak yaitu pasir, perak, semen, dan gipsum. Kemudian kita akan belajar macam teknik pembuatan patung. Teknik yang pertama adalah teknik butsir. Teknik ini digunakan untuk membuat patung yang berbahan dasar lunak, seperti tanah liat dan plastisin. Teknik butsir dilakukan dengan cara memijat bahan dasarnya hingga berbentuk model patung yang diinginkan. Selain itu, bisa menggunakan alat lain seperti pisau, tali pemotong, dan lain-lain. Kemudian ada teknik pahat. Teknik ini cocok digunakan untuk membuat patung yang bahan dasarnya keras, seperti kayu dan batu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengurangi bagian bahan dasar sedikit demi sedikit hingga berbentuk model patung yang diinginkan. Kemudian ada juga teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan untuk membuat patung yang bahan dasarnya berupa bahan daur ulang seperti kertas, kayu, logam, karet, dan bahan-bahan lainnya.
Teknik ini dilakukan dengan cara menyusun bahan-bahan tersebut menjadi model yang diinginkan. Kita bisa membuat kerangkanya terlebih dahulu agar patung tidak mudah goyah. Teknik cor. Teknik cor adalah cara yang digunakan untuk membuat patung dengan cara dicetak. Kita bisa menggunakan gipsum, tanah liat, dan berbagai jenis logam untuk dicetak sesuai model cetakan. Sedangkan teknik modeling, teknik ini sekilas mirip dengan teknik cor, tetapi perbedaannya ada pada bahan yang digunakan. Teknik modeling dilakukan dengan membuat model patungnya terlebih dahulu. Baru setelahnya dibuat patung sungguhan dengan bahan lunak seperti plastisin atau tanah liat. Nah, sekian dulu pembahasan tentang mengenal karya seni patung. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.